Hikayat si miskin. Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang terkena kutukan dari Batara Indra yang membuat laki-laki dan wanita ini jatuh miskin. Saking miskinnya, suami istri ini tidak memiliki rumah dan nasibnya terluntang-lantung di jalanan kerajaan Antabranta yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Untuk bertahan hidup sehari-hari, si miskin mengemis di pasar. Namun, malang nasib si miskin karena setiap kali ia ketahuan, penduduk sekitar selalu menghina, memukul, dan mengusirnya. Ia tak berani masuk ke perkampungan itu lagi, hingga pada akhirnya suami istri itu tinggal di hutan dengan memakan makanan yang ada di hutan. Saat istri si miskin hamil 3 bulan, ia sangat ingin memakan buah mempelam yang ada di taman raja. Si miskin yang mendengar permintaan istrinya itu tidak bisa menyanggupinya. Hai istriku, apakah kau mau membunuhku? Bukankah kau tahu kejadian yang sudah lalu itu? Jangankan meminta sesuatu, kita saja tidak diperbolehkan ke kampung orang. Istrinya menangis dan merengek kepada si miskin. Jika si miskin tidak menuruti apa yang istrinya mau, istrinya berkata, "Biarkanlah aku mati." Melihat istrinya yang tengah hamil dan merengek seperti itu, akhirnya si miskin mau mencarikan buah mempelam tersebut. Si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mempelam meskipun di dalam hatinya terdapat rasa takut. Tetapi demi istrinya, ia pun memberanikan diri berbicara kepada pedagang untuk memberikan buah mempelam tersebut. Hei miskin, apa maumu? Jika Anda mengasihani saya ingin meminta buah mempelam tersebut. Mendengar perkataan si miskin itu, warga pasar merasa terketuk hatinya dan memberikan buah mempelam itu kepada si miskin. Si miskin pun kembali ke rumahnya dengan membawa buah mempelam tersebut. Ia menceritakan kepada istrinya bagaimana ia mendapatkan buah mempelam tersebut. Tetapi sang istri tidak mau karena buah itu bukan dari taman raja. Istrinya berkata, "Biarkanlah aku mati." Karena kesal dengan kelakuan sang istri, akhirnya ia pun pergi menghadap Maharaja Indradewa. Si miskin memohon dan bersujud untuk meminta buah mempelam yang ada di taman raja. Hei miskin, ada apa kamu kemari? Maaf tuan, beribu-ribu maaf tuanku. Saya kemari karena ingin memohon meminta buah mempelam yang ada di taman tuan. Sang raja memberikan buah mempelam tersebut kepada si miskin. Setelah mendapatkan apa yang istrinya mau, akhirnya si miskin pun kembali ke istrinya. Melihat apa yang si miskin bawa, istrinya pun tersenyum sambil tertawa kegirangan melihat buah mempelam yang suaminya dapatkan dari taman raja. Ia pun mau memakan buah mempelam tersebut. Setelah 3 bulan lamanya, sang istri merengek dan menangis lagi ingin memakan buah nangka yang ada di taman raja. Akhirnya, sang suami mendapatkan buah nangka tersebut dari kebun raja untuk istrinya. Pada saat malam ke-14 bulan, saat bulan sedang terang memancarkan cahayanya, istrinya pun melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan elok parasnya. Anaknya diberi nama Makarama oleh sepasang suami istri tersebut. Saat si miskin ingin menggali tanah dan menancapkan tiang untuk membuat rumah yang akan ditinggali oleh anak istrinya, ia menemukan banyak emas yang terkubur di tanah. Sang istri langsung menghampiri suaminya dan berkata, "Emas ini pasti tidak akan habisnya dan akan sampai ke anak cucu kita." Akhirnya, si miskin itu pun menjadi raja yang bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi dan negeri yang mereka tinggali akhirnya dinamai menjadi negeri Puspasari.